Pada suatu pagi yang berkabut di lereng pegunungan Nepal tahun 1899, seorang gadis remaja berusia 14 tahun yang bernama Lamo meninggalkan pondoknya yang sederhana untuk mengambil air di sungai kecil tak jauh dari ladang. Sejak saat itu, ia tidak pernah kembali. Orang tuanya mulai mencari saat mentari meninggi, hanya menemukan ember rotan yang terguling dengan genangan darah yang masih basah di tanah berbatu. Penduduk desa berkumpul menyusuri jejak kaki yang aneh, berbentuk cakar besar dan mendalam, hingga mereka menemukan sisa-sisa tubuh Lamo, tercabik dan berserakan, seolah kematian datang dengan keganasan yang bukan berasal dari dunia ini. Itulah awal dari kisah mengerikan yang akan mengguncang lembah-lembah Nepal dan akhirnya menyeberangi perbatasan menuju India. Penduduk mulai berbisik, ini bukan harimau biasa, ini jelmaan iblis. Dalam 2 tahun berikutnya, lebih dari 200 nyawa melayang. Tak ada yang aman. Gadis muda yang sedang mencari pakaian, pria tua yang mencari kayu bakar, bahkan anak-anak yang hanya bermain di sekitar pondok. Malam menjadi waktu yang penuh teror. Jeritan korban kerap terdengar dari balik pepohonan, diikuti senyap yang membekukan darah. Pemerintah kolonial Inggris yang kala itu menguasai kawasan India dan Nepal hanya mampu mengerahkan perintah yang tak efektif. Akhirnya, tekanan dari para pemimpin lokal dan ketidakmampuan aparat membuat satu keputusan diambil. Harimau itu harus diusir keluar dari Nepal. Maka dibantu pemburu lokal dan ritual-ritual magis, mereka mendorong sang pembunuh melintasi sungai Mahakali ke wilayah perbukitan Champawat, India. Mereka mengira masalah telah berakhir, tapi ternyata itu hanyalah awal dari babak yang lebih mengerikan. Champawat adalah tanah yang indah, berbukit, berhutan lebat, dengan desa-desa kecil yang tersebar seperti titik-titik di peta hijau. Tapi ketenangan itu hancur saat teror dari utara datang menyusup. Beberapa minggu setelah kedatangan sang harimau, penduduk desa pertama mulai melaporkan kasus pembunuhan yang mengerikan. Mayat-mayat ditemukan dengan pola yang sama, kepala terpisah, organ dalam tercabik, dan tubuh tercampakkan jauh dari lokasi penyerangan. Para korban sering ditemukan setengah tertelan. Seorang wanita bernama Tara, ibu 2 anak, menjadi korban berikutnya. Ia hanya menempuh jarak sekitar 100 meter dari pondoknya ketika seekor harimau muncul dari balik semak, menyeret tubuhnya seperti kain lap. Anaknya yang menyaksikan kejadian itu menjadi bisu seketika. Desa demi desa menjadi sunyi. Sekolah tutup, ladang ditinggalkan, penduduk hidup dalam paranoia. Bahkan beberapa orang bunuh diri karena tak tahan mendengar jeritan korban dari dalam hutan. Tiada pemburu lokal yang berani mengejar harimau tersebut. Mereka percaya ini bukan binatang, tapi roh dendam dari hutan. Satu fakta semakin menakutkan, sang harimau tampaknya memahami pergerakan manusia. Ia menyerang saat pagi, siang, bahkan juga sore, tak mengikuti kebiasaan normal harimau liar. Seakan-akan ia mempelajari mangsanya. Teror ini bukan hanya soal ketakutan, tapi juga kecerdasan predator yang tahu bagaimana membuat manusia menjadi makhluk paling lemah di rantai makanan. Tahun 1907, surat dari pemerintah Inggris sampai ke tangan seorang pria kurus namun berwajah tegas, yaitu Jim Corbett. Lahir di Nainital, India Utara, Corbett adalah pemburu ulung yang telah menembak beberapa harimau pemangsa. Namun, tak seperti pemburu kolonial lain, ia mencintai hutan dan memahami binatang seperti membaca buku. Corbett menanggapi panggilan tersebut bukan dengan kebanggaan, melainkan rasa tanggung jawab. Ia tahu, jika harimau ini telah membunuh ratusan orang dan masih hidup, maka makhluk ini bukan makhluk biasa. Ia harus berhati-hati, tapi juga cepat. Karena setiap hari yang terlambat berarti nyawa melayang. Dengan membawa senapan 450 Martini Henry dan hanya ditemani satu penjaga lokal, Corbett menuju Champawat. Di sepanjang jalan, ia melihat desa-desa yang sepi, pohon-pohon dengan tanda cakar setinggi dada orang dewasa, dan wajah-wajah penduduk yang dipenuhi ketakutan tak terucap. Ada satu suara yang selalu ia dengar,
Harimau itu bisa mencium manusia bahkan sebelum kita sadar ia ada. Corbett mulai menyusun peta jejak dan waktu penyerangan. Ia mendengarkan cerita warga, menelusuri lokasi serangan, dan mencatat semua detail, dari arah angin hingga jejak kaki yang tertinggal. Ia sadar ini bukan perburuan biasa, ini duel antara dua pemangsa. Corbett memilih untuk memulai pengintaian malam di sekitar desa paling rawan. Ia menyamar sebagai petani, tidur di gubuk yang terbuka dengan senapan di tangan. Malam itu hutan tampak terlalu sunyi, tidak ada suara burung malam. Jangkrik pun seolah tak berani bernyanyi. Di tengah malam, seekor anjing menggonggong histeris, lalu sunyi. Di kejauhan terdengar ranting patah. Tanah bergetar pelan. Corbett mengatur napas. Tiba-tiba dari balik semak, sepasang mata mengilap memantul cahaya bulan. Tapi sebelum ia bisa menembak, harimau itu menghilang seperti bayangan. Ia meninggalkan aroma daging mentah dari rasa ngeri. Hari-hari berikutnya adalah kegagalan demi kegagalan. Corbett bahkan hampir disergap saat mengintai di tebing dekat sungai. Harimau itu begitu cepat, cerdas, dan tak bisa ditebak. Penduduk mulai kehilangan harapan. Beberapa mulai mengutuk Corbett. Mereka merasa sang pemburu hanya ingin bermain-main sambil menyaksikan mereka dibantai. Namun di dalam hati, Corbett tidak menyerah. Ia sadar ada satu hal yang belum ia temukan, yaitu alasan mengapa harimau ini memburu manusia. Corbett mulai menyadari bahwa kekuatan harimau ini bukan hanya pada cakar atau giginya, tetapi pada naluri yang telah melampaui insting biasa. Ia mulai mencatat pola-pola serangan, arah angin, bahkan fase bulan. Satu malam saat menyusuri tepian sungai Kali, sungai yang memisahkan Nepal dan India, ia menemukan sesuatu yang mengejutkan. Di antara semak, Corbett menemukan tulang rahang rusa yang patah. Tapi lebih menarik lagi, ada bekas cakaran pada pohon jati di dekatnya. Tingginya sekitar 2 meter. Corbett berlutut, menyentuh tanah, dan melihat jejak kaki besar yang sedikit cacat. Saat itulah kesimpulan besar muncul. Harimau ini mengalami cedera. Setelah menganalisis sisa tulang dan memperhatikan polanya, Corbett meyakini bahwa salah satu taring atas harimau itu patah dan menembus ke dalam rahang. Dan hal itu menyebabkan infeksi. Dalam dunia liar, cedera ini berarti kematian, karena harimau tidak bisa lagi berburu mangsa lincah seperti rusa atau kijang. Manusia adalah pilihan paling lambat dan paling mudah. Penemuan itu ternyata mengubah segalanya. Corbett mulai menaruh rasa iba pada sang pembunuh. Ia melihat bahwa harimau ini bukan monster dari neraka, melainkan makhluk alam yang terluka, lapar, dan terpojok. Tapi ia juga sadar, belas kasihan tidak bisa menghalangi tugasnya. Karena setiap hari tanpa tindakan, berarti satu lagi anak gadis akan diseret ke dalam gelapnya hutan. Hari penentuan tiba di sebuah desa kecil dekat Champawat. Seorang gadis remaja baru saja dibunuh pagi hari itu. Jejak darah membentuk garis memanjang ke dalam hutan. Warga berduyun-duyun mendatangi Corbett. Sebagian membawa parang dan bambu runcing, sebagian lagi hanya dengan doa. Corbett meminta desa dikosongkan. Ia memilih satu area lapang di dekat aliran sungai kecil, di mana harimau kemungkinan besar akan lewat. Seorang anak muda dijadikan umpan dengan berselimut kain, ditempatkan di atas pohon, sementara Corbett dan pembantunya bersembunyi di balik semak. Menit demi menit berlalu, matahari mulai turun, ketegangan terasa pekat seperti kabut. Lalu terdengar ranting patah. Suara langkah berat mendekat. Hening, Corbett menahan napas. Bayangan besar melintas di antara pepohonan. Dan kemudian ia melihatnya. Makhluk itu raksasa loreng, dengan sorot mata membara. Luka besar tampak di pipinya. Harimau berhenti, mencium udara, menoleh ke arah tempat persembunyian Corbett. Jantung Corbett berdetak seperti genderang perang. Ia tahu satu tembakan harus cukup. Ia angkat senapan, bidik ke dada kanan harimau, dan tarik pelatuk. Dentuman menggema. Harimau meraung, terhuyung, tapi belum mati. Ia melompat ke arah semak tempat Corbett berada. Corbett menarik tembakan kedua, tapi meleset. Beberapa detik terasa seperti selamanya.
Harimau sudah 2 meter darinya saat tembakan ketiga menembus kepala. Tubuh besar itu jatuh, berguling, dan terdiam. Dunia pun terasa ikut terdiam. Corbett mendekat perlahan dan berlutut di samping tubuh harimau. Ia menyentuh kepala binatang itu. Tidak dengan kemenangan, tapi dengan rasa duka yang dalam. Ia tahu ini bukan sekedar pembunuhan. Ini adalah akhir dari makhluk megah yang dirusak oleh dunia yang berubah terlalu cepat. Otopsi dilakukan oleh dokter kolonial dan Corbett sendiri. Hasilnya menguatkan dugaan. Taring atas kanan patah menembus tulang rahang. Terdapat infeksi parah dan luka dalam yang membusuk. Harimau itu sudah tidak bisa membuka rahang sepenuhnya dan tidak bisa menangkap mangsa alami. Tubuh harimau dibaringkan di lapangan desa. Ribuan orang datang. Beberapa menangis lega, lainnya membawa bunga dan dupa sebagai penghormatan. Bukan penghormatan kepada pembunuh, tetapi kepada roh yang kuat dan tragis. Corbett sendiri di tengah mereka terlihat terdiam. Ia tidak merasa seperti pahlawan. Ia merasa seperti manusia biasa yang telah membunuh ciptaan Tuhan yang indah karena kesalahan manusia itu sendiri. Hutan-hutan ditebangi, jalur rusa dihancurkan, dan harimau ini hanya korban dari semua itu. Dalam catatannya, Corbett menulis, "Ia adalah pembunuh, tapi bukan monster. Ia adalah korban dari dunia yang tidak lagi memberikan tempat bagi makhluk seperti dia." Kisah harimau Campawat menyebar hingga ke London. Ia resmi dicatat sebagai pembunuh manusia terbanyak dalam sejarah, dengan total 436 korban. Tapi angka itu hanyalah bayangan dari luka yang jauh lebih dalam, luka pada hubungan antara manusia dan alam. Pasca kejadian itu, Jim Corbett berhenti menjadi pemburu biasa. Ia berubah menjadi pelindung. Ia mulai menulis buku, menyuarakan pentingnya konservasi alam. Di kemudian hari, Taman Nasional pertama di India didirikan atas namanya, Jim Corbett National Park, tempat terakhir harimau dan manusia bisa hidup berdampingan. Ia menulis banyak tentang harimau pemangsa, tetapi selalu dengan nada hormat. Ia menekankan bahwa hampir semua harimau pembunuh adalah hasil dari cedera atau tekanan lingkungan, bukan karena sifat alaminya. Kisah harimau Campawat menjadi legenda. Di banyak desa masih diceritakan kisah tentang binatang besar yang datang dari hutan, bukan untuk membunuh, tapi karena tak ada pilihan lain. Anak-anak diajarkan untuk menghormati hutan, bukan hanya takut padanya. Dan ketika Taman Nasional yang kini subur, terdapat patung kecil harimau betina yang terbaring damai dengan prasasti bertuliskan, "Di sini berbaring bukan monster, tapi roh agung yang terluka." Jim Corbett wafat pada tahun 1955, jauh dari India, yaitu di Kenya. Tapi warisannya tetap hidup. Dan harimau Campawat, ia tetap dikenang bukan hanya karena banyaknya nyawa yang ia ambil, tetapi karena ia membuka mata dunia. Bahwa bahkan dalam kegelapan, selalu ada kisah tentang luka, harapan, dan juga pengampunan.